Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan eh, materi aljabar linear yaitu tentang ruang vektor. Presentasi ini akan disampaikan oleh Hafiz Rahmat Insani, Bima Putra Horizon, Dio Afandi, dan Muhammad Zaki. Sebelum itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan ilmunya agar kita bisa terus belajar dan terus menggali ilmu pengetahuan. Em, Baiklah, kita masuk ke latar belakang dari ruang vektor. Ruang vektor adalah salah satu konsep fundamental dalam aljabar linear yang memainkan peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, fisika, ilmu komputer, dan teknik. Dalam kehidupan sehari-hari, ruang vektor digunakan untuk merepresentasikan berbagai fenomena, seperti posisi dalam ruang tiga dimensi, eh, dan analisis data, dan grafik komputer. Pemahaman mendalam tentang ruang vektor dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melibatkan representasi dan manipulasi data berbentuk vektor. Konsep ruang vektor tidak hanya relevan dalam studi teoritis, tapi juga memiliki aplikasi nyata seperti dalam pengolahan citra, kecerdasan buatan, dan simulasi fisik. Dan memahami sifat operasi dasar ruang vektor, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efisien untuk masalah kompleks dalam bidang-bidang tersebut. Namun masalahnya, tidak sedikit mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep ruang vektor secara mendalam. Oleh karena itu, mungkin presentasi kali ini akan menjelaskan secara sistematis mengenai ruang vektor, sifat-sifatnya, dan aplikasinya. Yang pertama kita definisi ruang vektor akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Pada Muhammad Zaki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu definisi ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi sejumlah sifat atau aksioma tertentu dalam operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Sebuah ruang vektor biasanya dilambangkan dengan V, didefinisikan atas suatu himpunan skalar F dan disebut bidang V. Elemen-elemen dari ruang vektor adalah vektor, sedangkan elemen-elemen bidang adalah skalar. Secara formal, ruang vektor memenuhi dua operasi dasar. Next slide. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Operasi yang menggabungkan dua vektor untuk menghasilkan vektor baru. Jika U dan V adalah dua vektor dalam ruang vektor V. Yang kedua, perkalian skalar. Operasi yang mengalihkan skalar dengan vektor untuk menghasilkan vektor baru. Untuk menjadi ruang vektor, himpunan tersebut harus memenuhi sejumlah aksioma seperti asosiatif, komutatif, dan eksistensi elemen identitas. Contoh klasik ruang vektor adalah ruang-ruang seperti vektor dengan komponen real. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki. Itu dia definisi dan juga operasi dasar dari ruang vektor. Jadi seperti yang disebutkan eh, Saudara Zaki tadi, ada dua operasi dasar yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Kita lanjut ke sifat-sifat
ruang vektor yang akan dijelaskan oleh Hafiz Rahmat Insani. Pada Hafiz dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ruang vektor. Yang pertama yaitu asosiatif pada penjumlahan. Apa itu asosiatif pada penjumlahan? Yaitu cara pengelompokan vektor yang dijumlahkan tidak mempengaruhi hasil akhir. Di sini kita memiliki persamaan yaitu dua buah vektor U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Maksudnya di sini ketika kita menjumlahkan U ditambah ketika kita menjumlahkan vektor U dengan vektor V terlebih dahulu baru ditambahkan dengan vektor W, maka hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan vektor V dengan vektor W terlebih dahulu baru menjumlahkannya dengan vektor U. Seperti pada contoh yaitu kita memiliki vektor U 1,2, vektor V 3,4 dan vektor W sama dengan 5,6. Di sini kita menjumlahkan vektor U dan vektor V terlebih dahulu, baru menjumlahkannya dengan vektor W, maka menghasilkan nilai 9,12. Maka akan sama hasilnya dengan ketika kita menjumlahkan vektor V dan vektor W terlebih dahulu, baru menjumlahkannya dengan vektor U yaitu 9,12. Selanjutnya yaitu komutatif pada penjumlahan. Apa itu komutatif pada penjumlahan? Yaitu ketika penjumlahan vektor tidak bergantung pada urutan, maka hasilnya akan tetap sama. Di sini kita memiliki contoh yaitu vektor U sama dengan 1,2, vektor V yaitu 3,4. Di mana U ditambah V sama dengan V ditambah U. Maksudnya di sini yaitu ketika kita menjumlahkan vektor U ditambah dengan vektor V, maka hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan vektor V dengan vektor U. Seperti pada contoh yaitu 1,2 ditambah dengan 3,4 menghasilkan vektor 4,6 dan kita menjumlahkan 3,4 dan 1,2 juga menghasilkan nilai 4,6. Next. Yaitu sifat identitas penjumlahan. Maksudnya di sini yaitu jika elemen 0 tidak mengubah vektor saat ditambahkan. Seperti pada persamaan yaitu vektor U ditambah 0, maka hasilnya vektor U itu sendiri. Seperti pada contoh, kita memiliki vektor U sama dengan 1,2, maka U ditambah dengan 0 sama dengan 1,2 ditambah 0,0 yaitu 1,2, yaitu vektor U itu sendiri. Selanjutnya itu inverse penjumlahan. Apa yang dimaksud dengan inverse penjumlahan? Yaitu setiap vektor memiliki pasangan inverse yang menjadikan hasil penjumlahannya dengan vektor tersebut sama dengan 0, yaitu U ditambah dengan negatif U sama dengan 0. Negatif U di sini yaitu inverse dari U. Seperti pada contoh, kita memiliki nilai vektor U sama dengan 1,2, maka inversenya yaitu negatif U, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Ketika kita menjumlahkan vektor U dengan inversenya, maka akan menghasilkan nilai 0. Seperti pada contoh, yaitu ketika kita menjumlahkan 1,2 ditambah dengan negatif 1 dan negatif 2, maka hasilnya akan menjadi 0. Next. Selanjutnya sifat distribusi skalar terhadap penjumlahan vektor. Maksudnya di sini yaitu perkalian skalar terhadap hasil penjumlahan dua vektor dapat dipisahkan menjadi penjumlahan hasil perkalian skalar pada masing-masing vektor. Maksudnya di sini yaitu kita mempunyai sebuah bilangan skalar pada penjumlahan vektor, hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan bilangan skalar itu pada masing-masing vektor baru kita jumlahkan. Seperti pada rumus, dikalikan pada penjumlahan vektor U ditambah V, maka hasilnya akan sama dengan A dikali U
ditambah A dikali V. Seperti contoh, kita memiliki bilangan skalar yaitu 2, vektor U sama dengan 1,2, dan V sama dengan 3,4. Pertama, kita akan mengalihkan bilangan skalar 2 pada penjumlahan vektor U dan vektor V, maka menghasilkan nilai 8,12. Pada perkalian masing-masing skalar dengan vektor yaitu A dikali U ditambah A dikali V, maka hasilnya juga akan sama dengan 8,12. Selanjutnya itu distribusi skalar terhadap penjumlahan skalar. Maksudnya di sini yaitu kita mempunyai dua buah bilangan skalar dijumlahkan lalu dikalikan dengan sebuah vektor. Maka hasilnya akan sama dengan jumlah dari masing-masing skalar yang dikalikan dengan vektor. Maksudnya di sini yaitu kita mempunyai dua buah bilangan skalar yang nantinya akan dikalikan dengan sebuah vektor. Seperti pada rumus yaitu ketika kita menjumlahkan dua bilangan skalar A ditambah B, baru kita kalikan dengan vektor U, maka hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan masing-masing skalar dengan vektor itu, yaitu A dikali U ditambah B dikali U. Seperti pada contoh, kita memiliki bilangan skalar A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan vektor U sama dengan 1,2. Yang pertama, kita akan menjumlahkan kedua bilangan skalar, lalu mengalihkannya dengan vektor. Maka akan menghasilkan nilai 5,10. Selanjutnya yaitu kita mengalihkan bilangan skalar dengan satu vektor tersebut. Yang pertama yaitu A dikali U ditambah B dikali U, maka hasilnya akan sama yaitu 5,10. Next, sifat yang selanjutnya yaitu asosiatif pada perkalian skalar. Maksudnya di sini yaitu cara pengelompokan skalar dalam operasi perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Seperti pada rumus, yaitu A dikalikan dengan B dikali U. Maksudnya di sini yaitu bilangan skalar A di- tidak satu kelompok dengan skalar B dengan vektor U. Maka hasilnya akan sama ketika kita mengelompokkan kedua bilangan skalar itu yaitu A dan B, baru mengalihkannya dengan vektor U. Seperti pada contoh, sebuah bilangan skalar A sama dengan 2, dan bilangan skalar B sama dengan 3, dan vektor U sama dengan 1,2. Pertama, kita mengelompokkan bilangan skalar B dengan vektor U, baru mengalihkannya dengan bilangan skalar A akan menghasilkan nilai 6,12. Maka nilainya akan sama dengan ketika kita mengelompokkan bilangan skalar A dan B, lalu mengalihkannya dengan vektor U, yaitu nilainya 6,12. Selanjutnya yaitu identitas skalar. Maksudnya di sini yaitu perkalian vektor dengan skalar identitas satu tidak mengubah vektor tersebut. Seperti pada contoh, jika kita memiliki nilai vektor U sama dengan 1,2, maka hasilnya akan sama dengan vektor itu tersebut itu sendiri. Yaitu 1 dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya adalah 1,2. Eh, Sekian yang sekian yang dapat saya sampaikan tentang sifat-sifat ruang vektor. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Hafiz. Baik, itu dia sifat-sifat ruang vektor. Sifat-sifat ini sangat berguna bagi kita karena itu bisa memudahkan kita dalam operasi-operasi yang akan dilakukan terhadap vektor. Jadi ketika menemukan sebuah persamaan yang memiliki salah satu dari 8 sifat yang sudah disampaikan tadi, kita bisa dengan mudah untuk menyelesaikan persamaan tersebut atau menyelesaikan operasi tersebut. Lalu kita lanjut ke contoh dan aplikasi ruang vektor. Ini akan dijelaskan oleh Dio Avandi. Kepada Dio disilahkan. Terima kasih pada moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan aplikasi ruang vektor. Contoh pertama itu ada ruang dimensi, di mana himpunan semua vektor
dengan notasi n seperti n pangkat 1, n pangkat 2, atau n pangkat 3. Interpretasikan geometris dengan titik P, P1, P2, dan P3 sebagai koordinat, dan dengan vektor A1, A2, dan A3 sebagai komponen vektor. Contoh yang kedua itu ada ruang matriks, di mana himpunan matriks ukuran tetap yang memenuhi sifat-sifat ruang vektor. Contoh yang ketiga itu ada ruang fungsi, di mana fungsi tersebut bersifat kontinu pada interval tertentu yang memenuhi aksioma ruang vektor. Fungsi himpunan X ke himpunan Y merupakan penguasaan suatu elemen Y kepada setiap elemen X. Himpunan X disebut domain fungsi dan himpunan Y disebut kodomain atau rang fungsi. Seperti contoh di bawah. Next. Selanjutnya itu ada pengaplikasian ruang vektor. Aplikasi yang pertama itu ada dalam bidang fisika. Ruang vektor digunakan untuk mempresentasikan gaya, kecepatan, dan posisi dalam ruang 3 dimensi. Next. Pengaplikasian ruang vektor yang kedua itu ada ilmu komputer. Dalam pembelajaran mesin dan penggunaan aplikasi ruang vektor dalam bidang ilmu komputer dapat digunakan dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan atau AI. Ruang vektor ini digunakan untuk mempresentasikan data dalam dimensi yang tinggi. Next. Pengaplikasian yang ketiga dari ruang vektor ada di bidang grafik komputer. Ruang vektor ini digunakan untuk transformasi geometri seperti rotasi, translasi, dan skala objek dalam bentuk grafik 3D. Next. Pengaplik- Pengaplikasian ruang vektor yang keempat ada dalam bidang pengolahan data. Analisis data seperti Principal Component Analysis atau PCA menggunakan konsep ruang vektor untuk mendeduksi dimensi data. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dio Fandi. Itu dia ada contoh dan aplikasi ruang vektor. Ada beberapa contoh dan ada 4 aplikasi. Dan mungkin bisa lebih, tapi yang kami tampilkan saat ini hanya ada 4. Kita masuk ke kesimpulan dari penjelasan teman-teman kita tadi. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Saki, Hafiz, dan Dio tadi, kita mendapatkan beberapa poin, yaitu ruang vektor itu adalah salah satu konsep dasar dalam aljabar linear yang sangat penting untuk dipahami. Ruang vektor didefinisikan sebagai himpunan vektor yang memenuhi aksioma tertentu, seperti penjumlahan dan perkalian skalar. Sifat-sifat ruang vektor seperti asosiatif, komutatif, dan distribusi menjadi dasar dalam berbagai operasi matematika. Seperti yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat tersebut akan memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah operasi vektor. Ruang vektor tidak hanya memiliki nilai teoritis, tapi juga aplikasi yang luas di berbagai bidang. Seperti dalam fisika, ruang vektor digunakan untuk merepresentasikan fenomena seperti gaya dan kecepatan. Dalam ilmu komputer, ruang vektor memegang peran penting dalam pengolahan data, grafik komputer, dan pembelajaran mesin. Dengan memahami ruang vektor, kita dapat mengatasi berbagai masalah kompleks secara lebih efisien. Masalah ini memberikan gambaran singkat tentang definisi,
sifat-sifat, serta contoh dan aplikasi ruang vektor. Meskipun demikian, masih terdapat banyak aspek ruang vektor yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan penerapan dalam bidang-bidang spesifik. Mungkin materi ruang vektor dapat didalami lebih lanjut agar mahasiswa yang apalagi mahasiswa teknik yang selalu berhubungan dengan matematika, fisika itu bisa lebih mudah dalam melaksanakan atau menyelesaikan studinya. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.